kan ngomong mau memilih apa pemimpin yang paling bodoh. Siapa yang paling bodoh? Ya dia, karena dia tidak dipilih 2 kali jadi presiden kan. Berarti dia bodoh. Coba lihat ya, perolehan suara PDIP sejak SBY naik ke atas. SBY waktu itu 21%. Sedangkan PDIP turun. 2 kali dia jadi calon presiden kan, turun terus PDIP perolehannya. Tapi ketika Jokowi dicalonkan presiden, disitulah suara PDIP naik. Makanya ketakutan dia kalau ditinggalkan Jokowi. Tolong ya, analisa saya ada yang lebih tajam tentang Jokowi. Kenapa dia mau mengorbankan anaknya? Dia tahu kok, anaknya itu jadi korban sebenarnya. Kalaulah dia tidak mau anaknya direstui, kan yang memilih itu bukan Jokowi, yang memilih itu kan Prabowo. Tapi sebenarnya Jokowi itu mengorbankan anaknya, bukan nepotisme. Kenapa? Kalau seperti siapa si Gibran ya, dia sekarang wali kota. Bisa nggak dia jadi gubernur? Bisa. Setelah gubernur bisa nggak jadi presiden? Bisa. Tapi kebutuhan sekarang untuk kepentingan nasional, ya apa boleh buat? Suruh menyerah, sonder pemerintah. Kemudian yang kedua, Pak Yani diperintah Bung Karno. Mau dia? Enggak. Sama Nasution waktu itu buat angkatan kelima. Enggak. Hendy Hartono, panglima saya, waktu diperintah Gus Dur darurat. Tidak. Kenapa? Kepentingan nasional dikorbankan. Teddy, biar tahu ya isi otakmu itu masih kosong. Saya jengkel kau dari kemarin, kau aja bikin masalah di Zoom ini. Dari situ itu ya. Ini mungkin Pak Tobing mau nambahin, silakan Pak Tobing. Pak Tobing udah bisa nyalain mikrofon sendiri ya? Udah bisa nggak? Dengar? Oke. Dengar nggak, Paul? Dengar nggak, Pak Paul? Dengar, Pak. Dengar. Jadi begini, biarkanlah si Teddy itu milih Ganjar, milih PDIP. Tak berpengaruh. Saya beritahu, tak akan berpengaruh. Silakan pilihlah. Dia cuma satu orang. Saya itu sama Gus Nuril itu 400.000. Mau saya tunjukkan? Udahlah, nggak ada gunanya itu si Teddy itu. Dia berpikir sekarang beginilah. Megawati kan ngomong, mau memilih pemimpin yang paling bodoh. Siapa yang paling bodoh? Ya dia, karena dia tidak dipilih 2 kali jadi presiden kan. Berarti dia bodoh. Coba lihat ya, perolehan suara PDIP sejak SBY naik ke atas. SBY waktu itu 21%. Sedangkan PDIP turun. 2 kali dia jadi calon presiden kan, turun terus PDIP perolehannya. Tapi ketika Jokowi dicalonkan presiden, disitulah suara PDIP naik. Makanya ketakutan dia kalau ditinggalkan Jokowi. Tolong ya, analisa saya ada yang lebih tajam tentang Jokowi. Kenapa dia mau mengorbankan anaknya? Dia tahu kok, anaknya itu jadi korban sebenarnya. Kalaulah dia tidak mau anaknya direstui, kan yang memilih itu bukan Jokowi, yang memilih itu kan Prabowo. Tapi sebenarnya Jokowi itu mengorbankan anaknya, bukan nepotisme. Kenapa? Kalau seperti siapa si Gibran ya, dia sekarang wali kota. Bisa nggak dia jadi gubernur? Bisa. Setelah gubernur bisa nggak jadi presiden? Bisa. Tapi kebutuhan sekarang untuk kepentingan nasional, ya apa boleh buat? Karena dia melihat ini, dia bingung. Kalau nomor 1 pasti didukung oleh yang radikal. Nah, nomor 3 sekarang sudah ada sebagian. Saya tidak melihat itu ya. Nantilah kalau kita analisa itu aja. Jadi si Teddy, orang menganggap Prabowo itu nepotisme. Tidak. Besok kita buka kajiannya. Atau setelah nanti Prabowo menang. Ya, jadi si Teddy ini, saya tidak mau ikut narasinya Pak Paul. Saya mau tidak ikut narasi. Siapa suruh dia mengikuti narasi saya?
tetapi kalau dia mau bicara, tunjukkan. Atau dia sekarang sekalian jadi narasumber. Saya kuliti dia sampai habis, tahu nggak? Ini orang nggak mencela-mencela, benar kata Pak Andi tadi. Saya jadi emosi juga melihat ngomongnya. Sabar, Pak. Teddy, sorry ya, kamu itu orangnya mencela-mencela. Kau bilang kau paling pintar belajar ini. Coba buktikan kepintaranmu. Ngomong kau di sini. Aku mau dengar. Saya ikuti narasimu. Jangan menantang saja. Anda itu sudah memframing orang. Yang kau diskusikan materinya. Substansinya apa? Itu tadi mana yang orang Islam itu? Tuhan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dengar itu. Aku dengan Bapa adalah satu. Otoritas yang sudah telah diberikan kepadaku, yang di surga dan di bumi. Sekarang pertanyaannya, jawab, mengapa Tuhan Yesus itu turun menjadi manusia? Karena banyak dosa manusia ini yang darahnya sudah kotor, sudah terkontaminasi. Mesti darah yang suci itu, yang tidak ada benih-benih dosa, itu yang harus mencuci darah manusia. Gak usahlah kalian bicara agama di situ. Tak usah diadu-adu agama. Saya beritahu, tidak bisa kitab suci yang lain bisa memprotes kitab suci kami. Itu udah salah besar itu. Kitab suci mula bahas. Ya, kita tidak perlu membahas kitab sucimu. Aku jadi emosi juga lihat orang ini. Saya beritahu ya. Sabar, Pak. Ya. Sabar, Coba Pak tanya Taufik. ya. Mengapa manusia itu mengapa Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia? Karena Tuhan telah bernubuat kepada si Adam. Ya, let us make man. Let them dominion. Ya, atas ikan di laut, burung-burung di udara, yang di atas bumi dan di bawah bumi. Sementara sebelum Tuhan Yesus turun, semua manusia berkuasa. Berkuasa penuh. Apa saja yang ada di atas bumi dan di bawah bumi. Tetapi karena manusia itu sudah berdosa, ya, manusia telah melanggar konstitusi kerajaan Tuhan, diturunkanlah Tuhan Yesus. Ya, Yaitu Allah dari sendiri. Adam sampai Nabi Nuh, saking bandalnya manusia, ya, diperintahkanlah siapa? Ya Nuh. Bagaimana Nuh memerintah air laut apa segala macam? Makanya manusia sudah habis. Nuh itulah selanjutnya, baru ke Adam, baru ke Mas. Jadi Tuhan Yesus turun menjadi manusia, ya, menjadi daging dari firman. Itu firman, bukan seperti kita ini manusia yang berdosa. Darahnya itulah yang harus ditebus, ya, yang harus menebus dosa-dosa kita. Bahkan bumi yang udah terkutuk pun kena tumpah darahnya, hilang kutukan itu. Ini orang nggak ngerti, dia belajar Bible, mau coba-coba mengutak Bible. Jadi sekarang kalau begitu, kalau Yesus bukan Tuhan, buktikanlah. Menurut dia, kalau menurut orang Kristen itu sudah Tuhan, jangan diganggu-ganggu lagi. Siapa tadi itu yang Islam itu? Jadi saya beritahu Anda ya, Anda nggak memilih Prabowo pun, tidak memilih tidak memilih Prabowo, nggak ada pengaruhnya. Oh, pengaruhnya orang opo-opo. Ngerti nggak Anda? Anda nggak tahu apa? Iya, saya belajar strategi luar biasa sebenarnya. Dia mengorbankan anaknya. Coba lihat, dia nggak mengorbankan anaknya. Ini seperti kelakuan Abraham sebenarnya. Cobalah nanti analisa. Saya beritahu, karena di kiri itu radikal itu, wah luar biasa, ya kan? Hanya Prabowo lah sekarang. Prabowo meninggalkan, dengan Prabowo memilih Gibran, dia juga mengorbankan kan? Oh, nggak perlu buat saya orang-orang radikal itu. Tapi nanti lihat, sebagian besar nanti yang tidak suka sama, kan Prabowo dibilang pengkhianat.
Masa nggak kalian dengar itu? Dibilang Prabowo mengkhianat gara-gara dia mau bersatu dengan Jokowi. Hati-hati loh, ini sudah permainan tingkat dunia, bukan tingkat Indonesia saja. Lihat Syria hancur, siapa yang bikin? Lihat Libya hancur, siapa yang bikin? Lihat Irak hancur, siapa yang bikin? Iran pun sebentar lagi hancur, siapa yang bikin? Coba kalian pelajari ya, kenapa si Anies ke Amerika? Di sana dipuji-puji. Ada apa? Dia sekarang pionnya dari sana. Kita mudah-mudahan aja Donald Trump ini bisa menang. Ya, tapi di Amerika sekarang ada perubahan juga yang bergeser sekarang ini. Calonnya itu 3 sekarang. Ada Biden, ada Donald Trump, ada anak Robert Kennedy. Calon dari independen. Lihat suara mana yang 3 ini. Kenapa suara banyakkan kepada siapa? Si anak Robert Kennedy itu. Ini sudah perubahan ini udah menggelora. Si Teddy belajar nggak itu? Aku lihat foto si Teddy itu ya, secara fisiologi, tangannya dimasukkan ke kantong. Ini orang egois, tahu nggak? Coba buka lihat fotonya itu. Tapi foto Jokowi dipampangkan juga di belakangnya itu. Munafik ini orang ini. Aku bilang munafik. Mau apa dia? Mari berhadapan sama saya. Ini Manado 1 ini gila juga ini kupikir. Temanku banyak orang Manado, nggak seperti dia. Bilang Prabowo, apalagi tadi dia bilang, Luhut kok tidak berani? Kan dia mancing-mancing itu. Luhut kan hanya bilang, tidak bisa lah. Karena masih mayoritas orang Jawa. Orang Jawa ya, mayoritas orang Jawa. Jadi tidak mungkin lah. Sekarang kalau dilihat jumlah penduduk di Indonesia ini, mana paling banyak? Kan Jawa. Kalau demokrasi, ya dialah menang. Dan kemudian budaya kita ini masih budaya kerajaan Majapahit. Mohon maaf Pak Paul, saya belajar kerajaan Majapahit itu. Kenapa kerajaan Majapahit itu hancur? Saya beritahu, pada saat Majapahit berdiri, Raden Wijaya itu menjadi raja. Tapi itu karyanya siapa? Karyanya Gayatri. Ya, putri bungsu, ya, dia itu keturunan Kertanegara yang bungsu, putri bungsu dia. Dialah ratu yang membuat si Raden Wijaya ini menjadi raja. Ya, setelah Raden Wijaya menjadi raja, si Gayatri ini punya saudara. Mereka 4 putri bersaudara. Ya karena tidak ada laki-laki. Nah 4-4-nya inilah menjadi istrinya Raden Wijaya. Tetapi dari putri-putri ini gak ada anak laki-laki. Maka Raden Wijaya kawin sama putri Melayu yang namanya Darapeta. Lahir dari dia kebetulan 1 laki-laki yang namanya Jayanegara. Tapi Jayanegara ini perilakunya moralnya jelek lah. Ya, bahkan adiknya sendiri mau dikawini dia. Yang adik dari anaknya si Gayatri namanya Tribuana Tunggadewi. Itu pun mau dikawini sama dia. Kemudian dia berselingkuh juga sama tabibnya. Tabibnya itu punya istri, diselingkuhin. Makanya Gajah Mada waktu itu diusut-usut lah. Bagaimana si Jayanegara ini yang bukan keturunan dari Kertanegara dibunuh sama siapa? Tabibnya. Waktu dia sakit dibunuh. Karena Gajah Mada sama si Gayatri yang membuat rencana itu. Tapi setelah dia membunuh si Jayanegara, dia pun dibunuh. Tidak ada bekas jadinya. Karena Gajah Mada pintar. Nggak boleh ya ada tabib yang bisa membunuh itu. Nah, kemudian turun terus karena si Jayanegara ini mati, makanya tidak ada putra kan? Naiklah Tribuana Tunggadewi menjadi ratu. Nah, terus dia kawin, dia punya anak. Tapi
pada saat Brawijaya kelima, dia dapat istri dari Kamboja. Kemudian istri dari Kamboja ini Muslim kebetulan. Ya, kebetulan Muslim, dan adiknya kawin sama kalau kita bilang sekarang ya ustadz lah di Kamboja. Nah, itu si istrinya ini mulailah memasukkan Islam ke Mojopahit. Padahal Sabda Palon sudah mengingatkan, jangan. Mulai dari itulah ada pesantren di Mojopahit. Ada sekolah Islam. Kemudian Brawijaya ini kawin lagi sama saudagar Cina. Kebetulan saudagar Cina ini pun Muslim. Dia membawa anaknya. Anaknya cantik sekali. Dilihat Brawijaya. Dikawinin. Coba bacalah sejarahnya. Dikawinin. Kemudian ini pun Islam. Dari kebetulan istri pertamanya Kamboja itu belum punya putra. Tapi begitu dia mengawinin si yang turun dari, saya lupa namanya, nanti saya kasih tahu lah ya. Dia mengawin ini hamil duluan. Lah istrinya yang pertama cemburu. Makanya bagaimana caranya? Diusir. Maka diusirlah istrinya itu. Lagi hamil. Baca sejarahnya, lagi hamil. Ya, akhirnya diungsikanlah ke Palembang sana. Di Palembang itu ada saudara sepupunya. Apa pesan Brawijaya kelima itu? Jangan dikawinin selama dia masih hamil. Ingat itu, ada pesannya gitu. Lahirlah si Raden Patah ini. Setelah lahir, dikawinin lah itu, istrinya itu dikawinin. Ya, dikawinin, lahir lagi anaknya laki-laki. Nah, Raden Patah setelah dewasa, dikasih tahulah sama pamannya ini, bahwa kau turunan Mojopahit. Datanglah dia ke Mojopahit. Ketemulah sama bapaknya. Bapaknya ini saking bangganya bahwa anaknya gagah. Itulah Raden Patah. Makanya diberikanlah Sultan Demak itu kepada dia. Demak. Tetapi dia merasa dia ahli waris. Sementara di sana kan ada lagi anaknya si Brawijaya yang dari Kamboja. Nah inilah, jadi bagaimana berusaha dibantu oleh Wali Songo. Lihatlah sejarah, itu kan fakta. Nggak bisa diganggu-gugat, itu fakta. Sabda Palon sudah mengingatkan, jangan. Tapi mereka, ya kalau kita bilang ya Mojopahit itu terlalu toleransi, semua agama diterima. Nah akhirnya apa? Sabda Palon pun mengingatkan Brawijaya V bahwa kau nanti akan dibunuh sama anakmu. Dia nggak percaya. Masa anak membunuh saya? Nah itulah yang terjadi. Jadi itulah sejarahnya. Buka sejarahnya kalau tidak begitu isinya. Begitu kita pelajari. Tapi kita tidak persoalkan lagi. Majapahit sudah runtuh kok. Sekarang negara Indonesia. Ini Indonesia berdasarkan konstitusi. Berdasarkan Pancasila. Jadi jangan dilanggar lah. Nah, saya sudah bilang kan kemarin. Siapa yang merusak demokrasi ini? Tidak ada lain. Ya itu dua. Si Megawati sama si Amin Rais. Karena waktu itu kan undang-undang ya ditentukan oleh dari kepresidenan. Makanya undang-undang pemilu yaitu yang tanda tangan siapa? Megawati. Tapi setuju MPR, bukan seperti sekarang ini. Undang-undang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena waktu itu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Belajarlah kita dari sejarah. Jangan kita dibikin lupa ingatan. Anak-anak muda ini sudah tidak tahu lagi itu. Saya orang yang hidup, Orde Lama saya hidup, Orde Baru saya hidup, sama Orde Reformasi ini. Tolong dipikirkan itu. Jadi jangan kita dibodohi. Siapa yang bodoh? Kalau Megawati pintar, berarti dia 2 kali calon presiden, jadi presiden dong. Dia membuat aturan baru, ternyata tidak mendukung dia. Coba lihat itu, coba lihat. Berapa perolehan suara PDIP? Tahun 99 itu
dia memang tinggi. Setelah itu mana? Lihat. Malah Demokrat itu pernah 21% loh. Waktu si Megawati kalah jadi presiden. Ya kan? Setelah SBY turun karena naik Jokowi, barulah suaranya begitu lengkap. Jadi kita ini Indonesia ini konflik semua gara-gara aturan. Jangan lupa ya, apa yang terjadi di Indonesia ini tidak mungkin tidak ada campur tangan luar negeri. Saya yakin betulin, pasti ada. Nanti kita analisa. Saya melihat ini lama-lama satu bilang nepotisme lah, satu bilang gini. Coba ya kalau kita mau jujur. Kenapa dulu waktu Megawati dia bikin undang-undang calon presiden dan cawapres 35 tahun. Saya melihat dia sudah berumur berapa? Dia memang sudah berumur 50 ke atas. Tapi anaknya berapa? Coba membaca ke situ. Karena kita tidak mau meneliti mengapa dia membuat umur sekian. Jadi kalau tadi, dipaksa Luhut. Coba besok, tanya Pak Luhut lah kalau berani. Jangan ngoceh di Zoom ini. Ngomong sama Pak Luhut sendiri. Tapi dia bilang, mau seperti kemarin lah. Wah, Tobing kalau masih di tentara, tunduk sama atasan perintah. Oh enggak. Saya diajarkan sama Pak Sudirman. Itu Panglima Besar Sudirman. Itulah sebenarnya guru bangsa. Dia itu guru bangsa. Dia bilang apa? Politik tentara adalah Undang-Undang 45. Perintah presiden suruh menyerah, sonder pemerintah. Kemudian yang kedua, Pak Yani diperintah Bung Karno. Mau dia? Enggak. Sama Nasution waktu itu buat angkatan kelima. Enggak. Hendy Hartono, panglima saya, waktu diperintah Gus Dur darurat. Tidak. Kenapa? Kepentingan nasional dikorbankan. Teddy, biar tahu ya isi otakmu itu masih kosong. Saya jengkel kau dari kemarin kau aja bikin masalah di Zoom ini. Dan kalian nggak usah masukkan dia panjang. Sabar, Pak Tobing. Ya, saya Sabar Pak Sabar Tobing. itu ada batasnya. Sabar. Jadi jangan bilang begini. Dia bilang apa? Oh, kita Sabar, digiring ya. sama narasinya Pak Paul. Saya digiring dengan narasinya Pak Tobing. Coba kau narasumber di sini. Lama-lama, kau ini Sabar, siapa Pak. sih? Nggak tahu. Sabar. Saya sabar kok. Stroke loh. Tidak mungkin saya duluan mati dari dia. Oke lah ya. Banyak Pak. Nanti darah tingginya naik Pak, sabar. Nggak, Udah. Mas, coba ukur tensiku dulu. Iya. Ukur tensiku dulu, naik apa enggak? Ambulans juga masih ditelepon. Aduh, kacau. Ya udah Pak Paul ya. Biar tahu si Teddy Entah. itu katanya dia belajar ini. Nggak ada, Ada Pak. kosong. Sabar Pak. Potong Sabar, kosong ya Pak Teddy. Tobing. Biar malu kok aku bikin. Wah, aku nggak memaksa tahu supaya ikut narasiku. Sabar. Tahu sabar, dulu Pak. Bu. Biar tahu Pak. Aku sabar. Sabar. Pak Tobing, sabar. Iya, Pak Tobing, boleh saya ngomong? Pak Brigjen, ini Tobing. hari Boleh, Sabat, boleh. Ngomong, Pak Bu. Brigjen. Oke. Kalau hari Senin Oke. oke lah, ini hari Sabat. Iya. Iya. Ini Imlek. Ini saya mau ngomong ya, Pak Tobing. Bacai. Ya, dah. Jangan takut Pak. Ini